Halo, halo, halo. Kita ini mau ganti oli. Ganti oli untuk mobil Ini mau ganti oli Ayla ya. 1000 Ganti cc. oli ini pakai Ini saya pakainya kita mau kunci kayak kendorkan bautnya dulu. ukurannya kalau di sini Pakai tertera kunci 15 kunci model mm. seperti ini. Kelihatan Dulu beli 35.000 45.000. 15 mm. Sekitar itu kuncinya kalau di besinya itu nomor 15 mm. Saya nggak tahu Bautnya modelnya kayak gimana tukang penyebutannya. Nah, ini kita buka baut bawah, saya nyalakan senternya. Nah, itu bautnya. diputar Bautnya ada di jarum jam ya. Oke. bawah besi itu. Nah, itu udah saya paskan, buka berlawanan arah jarum jam ya. Jarum jam berlawanan. Nah, seperti ini pakai kuncinya. Ini saya kendorkan dulu. Nah, kalau udah Saya kendorkan dulu. sana nanti tinggal dilepas bautnya. Nah, nanti saya mau isi pakai cairan aditif minyak goreng untuk sentuhan terakhir. Saya mau kencengin dikit. Itu apa supaya membersihkan, ada lumpur oli sedikit di mesin. Nah, ini saya buka. Nah, itu nanti akan kelihatan sedikit lah. Ya enggak sedikit, sebenarnya pasti banyak itu di dalamnya kemungkinan ya. Itu lumpur oli yang ada di dalam mesin. Jadi saya kasih minyak goreng supaya untuk melarutkan, bukan merontokkan ya, dia melarutkan. Nah, itu cairan minyak gorengnya kira-kira itu saya tambahkan 400 ml. Itu pakai Sanko itu. Saya pakai Sanko. Nah, ini dituangkan terus kayak gini. Nah, lalu nanti kita nyalakan mesinnya kira-kira 20 sampai 30 menit lah. Itu udah, tutup kembali. Nah, udah, nanti dinyalakan. Biarkan mesinnya jalan dulu ya. Dinyalakan kayak gini. Nah, jadi pokoknya tinggal tunggu sampai kira-kira 20 menitan lah. 20 menitan. Ini tak percepat aja ya, supaya untuk langsung nanti bisa melarutkan ganti. kotoran-kotoran lumpurnya. Kira-kira suaranya seperti itu. Jadi ini namanya treatment. Jadi tidak sekali langsung jadi, tapi ini harus 1000 cc berulang kali Matic supaya Ayla 1000 cc Matic. untuk melunturkan lumpur olinya. Kalau kerak oli Suaranya mungkin agak pasti susah, tapi minimal kasar. apa yang lumpur yang 1000 masih cc bisa itu bersih 3 silinder. sebenarnya filternya harus diganti, tapi pasti ini sementara belum saya ganti karena ini kasar. baru 5000 km penggunaan oli yang sebelumnya. Tapi ini nanti kita lihat olinya kayak apa yang Ini masih campuran oli lama dan minyak goreng yang saya tambahkan tadi. Yang sudah ditambah minyak goreng. Minyak gorengnya saya tambahkan sedikit. Ini treatment pertama. Nah, saya pakai oli bukan di endorse. Jadi saya beli sendiri. Ini oli Shell Brew ya. Setengah liter sama 1 liter. Nah, yang itu 600 ml. Jadi totalnya 2,6 ml. Nanti tapi saya tambahkan minyak gorengnya 100 ml lagi. Jadi pas 2,7. Ini saya nggak ganti filter olinya. Saya hanya ganti oli saja. Nah, ini sebelum ganti oli dongkrak dulu supaya ada agak terjungkit ke atas biar kita bisa melihat bawahnya. Dongkraknya ingat ya, di tempat yang sudah disediakan di mobil.
Nah itu di bawah ada lengkuan 2 itu di antaranya itu. Pokoknya diselipkan di dongkraknya itu, besinya itu. Nah di dongkrak itu ada besi kayak apa cekungan juga di dongkraknya bersih. Nah itu di pas di situ. Nah itu seperti yang sudah saya perlihatkan. Nah jadi bukan di belakangnya, bukan di sampingnya, tapi persis di ini ya, di tengah-tengah lekuannya itu, kiri kanan sama. Yang sebelah sana juga ada. Ini sekarang olinya mau saya masukkan. Nah kita cek. Ini mau saya keluarkan olinya. Ini tadi udah udah saya panaskan terlebih dahulu. Ini yang pertama yaitu siapkan tempat olinya, oli bekasnya. Ini tadi udah tak kendorkan, tinggal diputar aja pakai tangan. Nah, berlawanan jarum jam, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting tempatnya langsung di bawah. Maaf agak menutupi tangan saya. Sorry bro. Agak menutupi, tapi intinya seperti itu di bautnya itu. Berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Kalau mengencangkan itu searah jarum jam. Pelan-pelan aja. Iya. Oke, hampir. Ini agak masih panas. Aduh. Wah, tangan saya kena oli ya, biasa ya, namanya ganti oli ya, masa kena minyak jarak ya, orang mungkin. Tuh. Ya ditunggu aja sampai netes-netesnya hilang kalau bisa. Sampai netes-netesnya hilang. Tuh biarkan ngucur aja dah. Nah, olinya kira-kira seperti ini. Di tangan saya yang tadi kena itu. Ini baru 5.000 kilo. 5.000 kilometer saya ganti. Rekomendasi olinya sih sebenarnya 10.000, tapi menurut pengetahuan dari rekan-rekan yang lain kalau bisa di bawah 5.000 kilo udah diganti. Oke, siap bos, itu aja. Nah, kemudian ini ada seal tape untuk pipa itu. Nah itu saya pakai untuk melapisi bautnya. Melapisi baut. Sebenarnya harusnya pakai lem ya. Ada lem khusus itu untuk untuk biar sealnya bagus. Jadi nggak ada rembes. Ini saya pas punyanya seal tape untuk pipa, dilingkar-lingkarkan. Maaf lagi ini tangan saya ini nutupi payah ini. Tapi ini sekali jalan kayak gitu, diputer-puterin aja sampai beberapa putaran lah, secukupnya. Nanti kalau ini udah ketutup seal tape-nya itu, yaitu yang untuk pipa itu, saya lupa itu. Tuh nanti tinggal dipasangkan di sebelum ganti olinya itu, tinggal dipasangkan. Udah. Oke, kita sobek ya. Oke, jadinya kayak gini. Nah, kelihatan nggak bro? Nah, saya rapikan dulu. Nah kayak gitu, putih di bawahnya itu. Oke, sip, mantap. Oke, ini olinya sudah tinggal tetesan yang jarang-jarang sekali. Sebenarnya rekomendasinya itu dibiarkan semalaman, tapi ya ini namanya butuh cepat ya. Nah, kalau ganti oli di tempat bengkel-bengkel tuh ya baru sebentar langsung nggak usah pakai kompresor gitu, nggak usah,
didiamkan aja, jadi ditunggu aja. Kalau misalnya paling lama lah 1 jam ya, kayak gitu. Kalau namanya kan di rumah sendiri. Kalau di bengkel ya itu cuman masih netes-netes, tetap langsung dipasang. Tapi ya nggak apa-apa, kayak ganti motor, ganti oli motor gitu ya, kayak gitu. Yang penting ganti olinya rutin, jangan terlambat, jangan sampai terlambat intinya kalau oli mesin. Kalau sampai telat, sampai kapasitasnya berkurang, nah itu bahaya bagi mesin, nanti malah penyakitnya merembet kemana-mana. Kalau mau ngirit ya beli oli sendiri, ganti sendiri. Yang penting cara-caranya mengerti. Di online, di YouTube banyak yang nge-share, banyak yang berpengalaman kayak ganti oli sendiri di rumah. Kalau mengencangkan itu searah ya, yang arah sebaliknya dari mengendorkan ya, tentunya ya arah sebaliknya ya. Tinggal dikencangkan, jangan terlalu kencang, tapi kekuatan manusia aja, kekuatan biasa. Nah, nanti takutnya dread bautnya itu terlalu kenceng, nanti habis itu melebar atau gimana. Jadi sekuat tangan kita biasa ya. Jadi nanti kalau pas waktu mau mengendorkan juga lebih gampang. Kalau apalagi udah pakai seal tape atau nanti dikasih punya lemnya, itu lem khusus untuk merekatkan itu, untuk ngesil. Nah itu nanti lebih gampang, lebih ringan juga. Oke, sudah. Nih olinya di sini. Kita cek ya olinya kayak apa ya, itu ya. Nah ini oli bekasnya nih. Ini oli bekas 5.000 kilo, itu piring plastik putih. Nah ini ada campuran minyak gorengnya yang tadi yang saya pakai, zat aditif minyak goreng untuk melarutkan lumpur oli sama membersihkan. Ingat ini untuk campuran aja ya itu ya. Nanti kira-kira sebelum 4.000 atau baru 3.000 kemungkinan akan saya ganti olinya lagi. Nanti saya bikin videonya lagi. Nah, ini olinya kira-kira seperti ini ya, masih oke, bagus, tapi udah hitam cukup, tapi masih encer lah ya. Saya nggak tahu kualitasnya ini masih bagus atau enggak, tapi 5.000 ganti wes, kayak gitu aja. Nah, ini oli yang saya pakai Shell Brew Helix, oli kerang istilahnya ya. Ini ya, tuangan sampai habis. Nah, ini minyak gorengnya yang 600 ml. Oke, tuangkan semua. Ini saya pakainya Sanko, adanya yang di dapur nih, pakai minyak goreng punya Mama ya. Moga-moga nggak apa-apa, nanti suruh beli lagi. Tuh, wah itu lumpur olinya itu, wah, masih nempel. Ini treatment aja ini, supaya agak lumayan. Oke, udah ganti oli, kita nyalakan. Ini saya nyalakan, lampu indikator nyala. Oke, sip. Tap. Oke, kita nyalakan ya. Jeng. Ya. Kemudian kita cek lipstiknya. Oke, menyala, nggak ada indikator yang aneh.
Oh, bersih ya. Oke. Ini dipsticknya. Nah, olinya udah diganti, mantap. Ini udah pas. Ini tadi kelihatan hitam ya. Lagi sambil Itu. nah, yes. Ya seperti itu. Thank you bolo-bolo yang sudah nonton. Sip.